Jumpa lagi para sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita bukan hanya memerlukan kesehatan jasmani saja, tetapi kita juga memerlukan kesehatan mental spiritual. Temukan 5 prinsip kesehatan mental spiritual di sesi ini. Silakan disimak ya. Pada Gathering 2025 yang diselenggarakan ISQRC dan Rotary Club Kudus ini, diberikan apresiasi pada 3 peserta gathering paling senior dan masih sehat. Selamat dan terus tingkatkan kualitas hidup yang semakin baik ya, sehingga terus sehat dan awet muda. Selamat pemirsa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya hanya menggantikan. Sebetulnya ada seorang dokter androlog yang sudah dikontak, tapi ada beberapa sahabat yang kurang setuju sehingga tidak dihadirkan. Jadi saya hanya mewakili saja. Saya sedikit cerita tentang pengalaman pengalaman seorang sahabat dan pengalaman saya pribadi. Pengalaman saya tadi kan sudah diterangkan oleh Dr. Hans, ada kesaksian dari Habib Abdul Rahman tentang ketekunan berlatih rajin menghasilkan kesembuhan pada tulang belakang sampai berefek ke bengkak kaki dan sudah bisa beraktivitas hampir seperti normal kembali. Ya, ada latar belakang, tadi ada satu hal yang penting, sangat penting, mendasari. Tadi ada seorang ditayangkan mengenai seorang ilmuwan Jepang yang mengatakan bahwa mindset itu berperan 90% dalam kesehatan. Selain dari yang 10% adalah ya makanan atau latihan olahraga. Jadi mengapa mindset itu memiliki peran yang sangat penting ya, mindset itu di dalam penelitian, pernyataan ahli-ahli lain mengatakan ya mindset itu pengaruhnya untuk kesehatan fisik adalah 70-80% pentingnya untuk kesehatan fisik. Maka mindset itu begitu penting. Lalu mindset yang seperti apa ya? Dari beberapa sumber saya mengumpulkan, meringkas baik dari buku Karunia S3 MBA Karunia S3 maupun dari sumber-sumber lain mengenai mindset yang benar, yang sehat itu adalah kesehatan mental dan spiritual. Saya tidak menyinggung agama. Mental dan spiritual itu masuk dalam satu mindset. Yang apabila mindset atau mental dan spiritualnya sehat akan menghasilkan peace atau kedamaian dan kebahagiaan. Tapi ada beberapa langkah yang saya rangkum saja. Itu sumbernya bukan dari saya, ini sumbernya dari beberapa ahli ya, beberapa ahli-ahli mengenai kesehatan jiwa. Ya, baik ada psikolog, psikiater, kaum spiritual dan mereka yang belajar mengenai dunia paralel dan kuantum fisik dan lain sebagainya. Jadi ada 5 langkah sebelum mencapai kepada damai dan bahagia. Langkah pertama adalah memiliki cinta murni tanpa batas. Ya, itu langkah pertama atau syarat pertama atau ukuran pertama. Ya, saya agak mundur sedikit.
Kalau kita ingin mengetahui fisik kita sehat atau tidak, kita pasti memeriksa tadi check up di klinik, ke dokter, ke laboratorium untuk mengetahui apakah kita sehat. Jadi ada ukuran skor, nilai normal di mana disebutkan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium, ya, apakah itu faal darah, faal ginjal, faal hati, urin, dan lain sebagainya, yang menunjukkan kondisi di mana semuanya normal. Apabila di luar normal, itu berarti ada gangguan kesehatan yang kemungkinan belum muncul di permukaan, tapi sudah nggak sehat. Oke, sekarang kita masuk tadi mindset kembali. Kesehatan mental dan spiritual tadi, yang pertama saya ulang lagi adalah memiliki cinta murni tanpa batas kepada semua manusia, semua makhluk, terutama kepada Sang Pencipta. Kalau tidak ada cinta, khususnya terhadap pasangan hidup, tidak ada cinta, itu sudah mental spiritualnya sudah sakit, rusak. Kemudian bagaimana, saya pernah bicara, bagaimana toh bisa sampai state pada cinta murni tanpa batas. Itu ada, saya belajar ilmunya dari seorang ahli filsafat yang mengatakan kamu harus mengosongkan dirimu, mengeluarkan egomu, mempersilahkan nafas Sang Pencipta masuk ke dalam hidupmu, ke dalam tubuhmu, ke dalam sel-selmu. Rasakan cintanya melalui nafasmu. Ya, keluarkan ego, buang semua pikiran-pikiran yang negatif, dan rasakan sinar dari Sang Pencipta itu masuk dalam ketenangan, membersihkan kekotoran-kotoran pikiran keluar, sampai kita merasakan betul-betul cinta murni tanpa batas itu ada dalam hidup kita, dan kita bisa memancarkan kepada orang lain. Itu part pertama. Yang kedua adalah kita ngetes kesehatan mental spiritual dengan cara melihat marker. Apakah kita sudah bisa mengampuni tanpa syarat? Mengampuni siapa saja? Orang yang menyakiti, orang yang menghina, orang yang mencemooh, orang yang merugikan, siapa saja. Kalau kita masih ada dendam, sakit hati, kebencian, kemarahan yang tidak terselesaikan, itu menunjukkan bahwa mental spiritual kita sakit. Jadi kita harus masuk ke state yang kedua, pengampunan tanpa syarat. Yang ketiga adalah ucapan syukur dalam segala hal, baik maupun buruk, kejadian peristiwa yang kita alami, ya, tidak enak maupun enak, kita terima dengan ucapan syukur. Mengapa bisa mengucap syukur? Ya, kalau hal-hal yang baik kita mengucap syukur itu hal yang lumrah, wajar, normal. Tetapi kalau kita mengalami hal-hal yang buruk yang kita alami dan kita bisa mengucap syukur, itu membuat kita pada state kesehatan mental spiritual yang optimal. Jadi bersyukur. Mungkin kalau kita mengalami peristiwa buruk, itu kan baru kita alami sekarang, kemarin dan sekarang. Besok kita nggak tahu apakah peristiwa itu akan berubah. Kemungkinan bisa berubah.
Ya. Dan seringkali kita dengar awan itu tidak selalu menutupi matahari, pasti akan berlalu. Kejadian akan berubah, kemungkinan akan berubah menjadi baik. Dan ada satu lagi yang kita bisa belajar, yaitu peristiwa buruk yang kita alami itu kemungkinan ada dua. Satu mungkin karena karma buruk kita di masa lalu, ya kita terima. Kita terima saja, jangan mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan diri kita sendiri. Ya kita terima, itu karma kita. Yang kedua adalah sebuah pembelajaran. Apa yang harus kita pelajari? Kok mengalami hal seperti ini? Perbaiki introspeksi, rubah cara berpikir kita supaya bisa melangkah lebih baik lagi di masa depan. Tadi sudah 3 ya. 1, cinta murni tanpa batas, pengampunan tanpa syarat, mengucap syukur dalam segala hal. Yang keempat adalah tetap semangat, tetap berpengharapan. Mengapa kita harus tetap semangat? Karena ya orang kejawen bilang ning donya iku mung mampir ngombe. Berapa tahun sih? Berapa lama sih? Ya, tidak akan lama kita di bumi ini. Saya mungkin belum tentu 1-2 tahun lagi masih hidup. Nikmati hidupmu, nikmati hidup saya. Tetap semangat, tetap belajar. Seperti di sini kita belajar. Tetap menggunakan segala daya. Baik pikiran, baik tubuh, ya baik cara kita berperilaku, lakukan yang baik, lakukan yang benar, lakukan ya kita upgrade terus pengetahuan kita dengan hidup penuh semangat dan penuh harapan. Lupakan masa lalu, itu sebetulnya ada panduannya. Kalau mau lengkap ada di buku MBA Karunia S3. Jadi saya tidak pakai itunya. Kemudian setelah keempat tadi, hidup harus penuh semangat setiap hari. Bangun pagi, lihat matahari masih bersinar, aku diberi kesempatan sehari lagi untuk memperbaiki hidupku, untuk melakukan kebaikan, baik untukku, keluargaku, untuk lingkunganku, untuk siapa saja, untuk negara Indonesia. Karena aku dipanggil sebagai agen cahaya, agen terang, mungkin hanya berupa 1 lilin kecil, tapi aku bisa menerangi sekitarku. Itu yang keempat. Yang kelima, sebentar saya agak lupa. Yang kelima adalah kepasrahan total. Kita bukan pencipta, kita hanya agennya pencipta. Mengalami apa saja yang kita alami dalam hidup kita harus punya kepasrahan. Lakukan yang terbaik, lakukan yang benar, lakukan dengan penuh semangat, lakukan dengan penuh pengharapan. Akhirnya, ujungnya kita serahkan total kepada Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta berdaulat penuh atas hidup kita semua. Jadi kita tidak bisa merubah. Seperti rambut saya sudah putih, mau saya rubah kembali hitam saja nggak bisa. Yang sudah jatuh, ya tidak bisa nempel lagi, tidak bisa merubah apapun, hanya bisa melakukan sesuai dengan keterbatasan kita. Jadi 1, miliki cinta murni tanpa batas. Yang kedua, pengampunan tanpa syarat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah
Ya. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya. Oh, yang ketiga berpengharapan, yang keempat mengucap syukur, yang kelima adalah pasrah total penuh. Kalau kita sudah bisa ngetes ya dengan 5 prinsip atau 5 ukuran kesehatan mental dan fisik, kita bisa masuk ke state kedamaian dan kebahagiaan. Betul-betul masuk ke situ, kedamaian dan kebahagiaan. Itu pegang peran tadi berapa? 70, 80, 90% untuk kesehatan fisik kita. Jelas? Oke. Sekarang saya akan ya, selain tadi ya kesehatan mental dan spiritual yang sudah benar, kemudian kita melakukan prinsip tadi mindsetnya benar, kemudian yang B adalah body management, yaitu workout, exercise, olahraga. Betul, memang menurut Dr. Hans memang betul, itu ada yang namanya ini dianggap sebagai stretching, ya, peregangan. Ya, peregangan ya disebut sebagai peregangan proaktif, disebut sebagai peregangan ya bisa aktif, bisa pasif, stretching exercise, ya, bisa assisted walaupun tidak menggunakan orang tapi menggunakan benda. Ini bentuknya peregangan olahraganya. Kemudian ada olahraga strengthening, ya, strengthening untuk penguatan otot, beban dan lain sebagainya. Kemudian ada peregangan aerobik. Aerobik itu tujuannya untuk meningkatkan heart rate tadi sampai hitungannya 220 dikurangi umur, sisanya maksimal 80% dari detak jantung kita harus maksimal segitu, tidak boleh melebihi, karena kalau melebihi bisa over, kita bisa mengalami hal-hal yang negatif. Jadi olahraga, body management olahraga. Ya, lajin memang salah satu olahraga yang mengapa kok menggunakan, kita memperkenalkan lajin. Ya, lajin ini unik. Memiliki 2 dampak positif, 2 manfaat positif di dalam kesehatan. Yang pertama, bermanfaat untuk memperbaiki struktur, ya, struktur daripada persendian kita, termasuk jaringan ikatnya, yaitu ligamen, tendon dan ototnya. Tetapi selain itu lajin ini memiliki manfaat secara homeostasis atau secara pengobatan ilmu TCM, yaitu dia bisa membuka channel-channel atau jalur-jalur meridian yang dialiri oleh energi yang disebut chi energy, itu menjadi lancar sehingga masalah-masalah kesehatan, gangguan-gangguan organ yang dialami oleh kita bisa kembali berfungsi normal. Jadi lajin memiliki 2 manfaat kesehatan secara fisik, secara energi, tenaga dalam yang bermanfaat bagi kesehatan organ. Jadi ini salah satu ya. Olahraga ada bermacam-macam, peregangan ada bermacam-macam. Ya, ini salah satunya. Ini praktis, tinggal berbaring, pasang
timer nanti sudah 15 menit. Timernya berbunyi, ganti kaki 15 menit, selesai. Jadi ini itu mempermudah kita, ya, mempermudah kita untuk memulihkan kesehatan, mengembalikan kesehatan. Ya, yang sudah jelas kami teliti yaitu manfaatnya terhadap lumbal atau struktur kolumna tulang belakang. Ya, salah satu sahabat yang menggunakan latihan lajin karena keluhan sakit punggung bawah, setelah konsultasi ke dokter, di ronsen dan di MRI didiagnosa menderita suspek HNP. Jadi diduga HNP, tapi kemungkinan masih belum terjadi HNP, sehingga ada yang memperkenalkan terus latihan lajin. Setelah latihan lajin selama beberapa bulan, keluhan-keluhan hilang dan tambah sehat, malah dirasakan ada bonus tambahan, yaitu testosteronnya menjadi melimpah. Ya. Pada waktu itu hanya feeling saja, dirasa saja, tidak dites, ya, hanya dirasakan. Dan setelah jalan beberapa tahun, sejak tahun 2014 sampai 2024, berapa tahun ya? 10 tahun. 10 tahun terus beliau mencoba tes skor testosteronnya. Coba bisa ditampilkan hasil rekam medisnya yang tes dari ini dari Prodia. Sahabat kami, saya hapus ya namanya, mohon maaf saya hapus namanya, juga tanggal lahir saya hapus, nomor telepon saya hapus. Ini tes pada tanggal 12 Juli bulan lalu, 1 bulan. Usia beliau di sini disebut sebagai 72 tahun 6 bulan. Ya, usia 72 tahun 5 bulan. Kemudian testosteronnya 753. Kalau menurut ukuran normal, laki-laki di bawah usia 50 tahun itu jumlah testosteronnya antara 193 sampai 740. Berarti sahabat kita ini sudah melampaui nasihat Dr. Hans tadi, lebih muda 20 tahun. Ini sudah lebih muda berapa tahun? Kalau di umur 72 sudah bonus, sudah lebih muda 22 tahun. Ya, ini sebuah kesaksian nyata. Kalau mindsetnya benar, body manajemennya benar, sehat, makanannya all intakes-nya juga sehat, ya, jemur matahari, mendapatkan vitamin D, makan makanan yang sehat, tidak makan gorengan. Pria di dunia yang usianya 70-an, di atas 50 dengan testosteron 753, kurang dari 1%. Itu menurut ChatGPT. Saya tidak puas, saya buka lagi di DeepSeek.
Saya tanya di Dipsik, testosteron 753 untuk seorang pria tanpa menggunakan obat-obatan apapun yang berbentuk afrodisiak atau apalah itu namanya, maerot dan lain sebagainya, bisa mencapai 753 dengan usia 72 tahun. Itu ada berapa persen menurut Dipsik? Ya, Dipsik menjawab lebih banyak, antara 2 sampai 5%, tidak lebih dari 5%. Jadi saya ambil yang paling kita anggap diterima itu less than 5% of the occupants in the world, male occupants in the world who are over 70s, which still have 753 testosteron. Jadi langka. Ya, jadi kemampuan itu bisa dipertahankan atau bisa diperbaiki dengan mindset yang sehat, body management yang benar, all intakes yang sehat, ya bisa terbukti dari hasil lab. Ini bukan rekayasa, bukan kesaksian, omongan. Ini bukti nyata, ya. Tapi kami panitia masih mengharapkan bila ada bapak-bapak yang merasa testosteron saya pasti bagus. Ya usianya ya kita katakan mirip-mirip lah, unda-undi, mirip-mirip 70, 71, 72, 73. Ya, kami kalau berkenan silahkan tes laboratorium. Ya, kalau ada yang angkanya lebih tinggi atau angkanya berapa saja, nanti laporkan kepada pengurus IS2C, biaya tes lab untuk testosteron akan diganti oleh pihak IS2C. Dan bila ada yang nilainya lebih tinggi dari 753, diperkenan untuk memberikan kesaksian. Ya, apa resepnya tanpa obat-obatan, ya secara alami saja tanpa obat-obatan. Exercise-nya apa saja monggo boleh, mau menggunakan latihan nafas sehat, ya mau latihan terapi tangan berayun, terapi oriba, yoga, pilates, apapun juga tidak jadi masalah, karena exercise itu lebih ke individual. Jadi ada saya kok pasnya di sini, ya saya pasnya di Tai Chi, saya cocoknya di Qigong, saya cocoknya di Wai Tan Kung, saya cocok di resistance training, saya cocok di sini, ya itu monggo saja. Jadi kami tunggu sampai 17 September 2025, bila ada yang ingin tes testosteron yang usianya sekitar 70 up, ya nanti biaya tesnya akan diganti oleh pengurus, dan bila ada yang lebih tinggi akan dijadikan sebuah kesaksian yang bisa diwariskan kepada generasi kita yang mendatang. Terima kasih. Kita ini sekarang mau kasih apa ya Pak Thomas? Hadiah or apresiasi kepada peserta gathering kita hari ini yang paling sepuh atau senior. Ayo. Iya ini. Gimana ini caranya ngukur nih? Caranya harus mulai dari atas ya berarti ya? Iya.
Kalau dari bawah kan banyak, 50 Iya. tahun banyak, yang Ada. 60 tahun banyak. Iya. Ada yang kira-kira berumur 100. 100 boleh maju ke, boleh 100. berdiri aja ya Bu, enggak usah ke sini ya, nanti mungkin jalannya Enggak agak ada susah. kira-kira kalau Nggak ada. 100 Pak Thomas. 1 abad. Kita turunkan Turun, ya. turun ya, turun. Kita ke 90. Apakah ada yang berusia 90? Tidak ada juga Pak Thomas. Ya, kita diskon lagi deh. Diskon ya. Coba lompat 85. 85. 85. Apakah ada Bapak Ibu yang hadir di sini? Oma, Opa? 80. Turun 1 dulu Ya. deh. Pelan-pelan karena banyak panjang umur di Kudus ini. Ya, 84. Ada yang 84? Ya, 82. 82. Tahan dulu ya. Tahan. Sudah ada yang Ya. ngajuin 82 ya. 83. Boleh angkat tangan 83. 82 kayaknya oke Ya, Pak oke Thomas. deh, boleh. Ay. Kita dapat yang Bisa pertama dulu. ke sini Bapak. Opa. Opa. Ya. Wah, masih kuat untuk berjalan kaki dan Ya. Kasih bingkisan dong. atau sekalian nanti Ya. Ya. Jalannya masih gagah loh ini. Ya, lebih gagah dari Dokter Tandra tadi ya. Kenapa Pak? Opa, siapa namanya? Purwadi. Pak Purwadi. Enggak Pak. Ya. Resepnya apa Pak Purwadi? Ya, Resepnya apa? Kok bisa panjang umur? apa ya alami saja lah. Alami saja katanya, alami saja. Jalani hidup dengan gembira, sehat. Ya. Terima kasih. Monggo. Langsung ke 3. Langsung kami cari 2 lagi. Tunggu sebentar 2 ya, Pak. lagi. Kita tunggu tanda temannya lagi. 81. 81, 81. 81, 80. Yalah 80. Ya, atau ada yang mengajukan? Siapa? Tadi Pak 82 langsung tunjuk jari 82 gitu ya. Oh, 82. Sekarang mungkin ada yang di 80, di bawahnya 80. Ya. Mulai banyak nih kalau di bawah 80 nih Bu. Ya. Oh, ke 7. tengah Pak, ke tengah Pak. 79 ya. Ya. Tadi 79, Pak, 70-an, 70-an. Dari Ayo. situ, ya. Tunggu. Ayo. 79. Oh, ada yang menuju dari sebelah utara, belakang. 79 kah? 71 Pak. 71 Antri ada. dulu ya. Oh, antri. Antri dulu ya. Saya lihat kan 79 nih. Iya. 79 belum ada ya. Ya. 78. Berapa di sana? Yang mendekati siapa boleh? Masih 72. Masih muda itu. Berapa? 74. Pak Junaidi nih kelihatannya ini menurut radar saya Pak Junaidi nih. Pak Junaidi. Pak Jun berapa? 73,5. 73,5. Pak Pur berapa? 71. 71. Ya. Pak Adi lebih muda lagi. Pak. Mereka kakak beradik ternyata. Ya. Pak Pak Beni. Beni. Mana nih Pak Beni? Monggo hadir ke panggung Pak Beni. Ayo. 74 ya. 74 boleh, 74. 74 ya. Loh, ada jarum 76. 76. Yakin? Monggo. Yakin? Jarum 76 monggo. 76. Kami butuh 2 lagi. Ini sudah ada Ibu? Sudah. Ya, Ini 74. 1. Ya. Kemudian 2. Bisa, Ibu. Oke, Ibu atas. 7 berapa? 7. 76. 76 masih gagah banget ya. Ya, gagah sekali. Ya. Sekali. Mari. Ya.
Masih seperti 24 sini, ABG Bu. ya. Si ayu Mari jadi. kita mohon kepada Kita Bapak yang langsung. sebelah sini, Oh ya, Pak. Ibu. monggo. Ya. Berarti tadi berapa Bu? Ya. 70. Bapak tadi 70 Bapak berapa? 82, 76 dan 74. Ya. Ya, kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu yang panjang umur dan sehat ini. 82. Bisa. Oh, bisa mah dengan senang bawanya, masih kuat. Terima kasih. Ya, aplaus untuk Ibu Bapak Monggo bisa yang kembali panjang ke tempat usia. duduk. Ya. Sehat terus ya. Sehat terus. Ya. Tulis ya. Monggo. Ya. Ya. Ini adalah senior pejuang kehidupan.